A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Hidayah serta jajarannya, pengurus lingkungan, Pak RT, Pak RW, juga jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam. Sebelum kita bersolawat, kita bersyukur kepada Allah dan atas semua nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, diberikan segala macam karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai usia kita sebenarnya sudah dikurangin ya kalau hitungan manusia. Udah berapa Pak umurnya Pak sekarang? Ya, 40 sekian ya. Ada yang 30-an, ada yang 25. Ya, mudah-mudahan umur kita bisa kita pertanggungjawabkan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun baru, semangat baru, dan mudah-mudahan bawa perubahan yang signifikan untuk umumnya bangsa-bangsa di dunia, khususnya bangsa Indonesia, juga lebih khusus lagi buat kaum muslimin yang sama-sama kita tahu bagaimana kaum muslimin kadang-kadang menjadi objek dagangan, objek yang bisa jadi satu yang menjadi isu-isu yang kurang enak lah ya tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan menjadi satu yang lebih baik lagi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Mudah-mudahan kelak mendapat syafaat di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutin, kita mungkin ke depan biasakan berzikir ya, zikir bareng-bareng. Ikutin ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Kita lanjut pelajaran kita tentang tadabbur Quran ayat 2 sampai 4. Bulan lalu saya mohon maaf nggak bisa hadir, suaranya habis ya, suaranya serak, nggak keluar suaranya. Biasanya saya kalau radang begitu hilang suaranya, bisa 2 hari 3 hari gitu hilang. Orang-orang kenapa suara tuh nggak tahu nih, hilang suaranya. Daripada saya cuman lip sync doang di sini kan. Baik, kita lihat baca ayat surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5 ya. Ini sebagai muqaddimah. Ngecilinnya gimana ya? Sini ya. Ting, oh iya. Kelihatan situ, Pak? Ya. Masih 20-an tahun jadi masih awal. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu baru Bapak-bapak. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ayo. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ini terjemahnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir
dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata itu? Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Bukti yang nyata itu adalah seorang rasul dari Allah yang diutus oleh Allah yang namanya Muhammad atau panggilannya Ahmad, yang membacakan suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Suhuf lembaran-lembaran, mushaf nih mushaf, kumpulan dari lembaran-lembaran. Apa lembaran-lembaran itu? Adalah Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Isi Al-Quran itu adalah lurus, benar, membawa kebenaran, membawa petunjuk, tidak ada kontradiksi, tidak ada penyimpangan, tidak ada yang satu begini, yang satu begini. Lurus, qayyimah, lurus. Qayyimah yang kemudian di salah satu derivatifnya adalah qayyimah, istaqoma yastaqimu, istiqomah, qayyimah, lurus. Ya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah terpecah-pecah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Bayyinah itu apa? Nanti kita jelasin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama ini, agama Allah. Wa yuqimus shalah, melaksanakan salat, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Ini kalau menurut Imam Al-Qurtubi salah satu ayat yang rada sulit dipahamin oleh para ulama-ulama tafsir, karena di dalamnya memuat ayat-ayat yang perlu penjelasan lebih jauh, ya, perlu penjelasan lebih jauh. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Tapi kita sebagai umat akhir zaman, kita berusaha untuk memahaminya secara umum, minimal kita tahu. Yang pertama mungkin sudah dijelaskan oleh para asatidz sebelumnya, al-bayyinah. Al-bayyinah itu apa? Al-bayyinah itu ada disebutkan di ayat yang pertama, ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Atau ayat yang keempat, ya, mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Bayyinah itu penjelasan, keterangan, bukti, dalil, petunjuk, bayyinah. Bayyinah itu apa? Ammal bayyinatu fahiya al-hujjah adz-dzahirah. Bayyinah itu adalah hujjah, bukti, argumentasi yang nyata, yang jelas, yang nyata. Allati biha yatamayyazul haqqu minal batil, yang bukti itu membedakan antara yang hak, mana yang benar dan mana yang salah. Faya minal bayan, berasal dari kata al-bayan. Bayan itu artinya penjelasan. Awil bainunah, atau kata al-bainunah. Li'annaha tubayyinu al-haqqo minal batil, karena bayyinah itu menjelaskan antara yang hak dan yang batil. Al-bayyinah itu siapa? Diterangkan di sini. Yang pertama disebut al-bayyinah itu salah satunya misalnya Imam Ar-Razi, ya, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, ya, tafsir Ar-Razi, itu menjelaskan yang disebut al-bayyinah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu sebelum datangnya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kegelapan, kehilangan petunjuk. Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan cahaya. Minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang.
Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut atau dikenal atau diistilahkan dengan al-bayyinah, penjelasan? Karena yang pertama, penjelasan bisa kita lihat dari semangat perjuangannya, teladan pelajaran dari semangat perjuangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat akhir zaman seperti kita sekarang, jika mendapat satu problem, jika mendapat satu hambatan, tantangan, gangguan atau apapun dalam hidup, dalam usaha, dalam pekerjaan, ternyata Nabi Muhammad SAW itu lebih dulu merasakannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat-sangat luar biasa perjuangannya, sangat-sangat ya penuh dengan usaha manusia ya. Padahal kalau mau minta saja sama Allah Subhanahu wa taala kelar. Tapi Rasulullah berjuangnya luar biasa di Mekah, bagaimana 13 tahun di Mekah, bagaimana mengajarkan Islam pelan-pelan, kemudian di Baitul Arqam, kemudian ditentang oleh keluarganya, ditentang oleh masyarakat Mekah, kemudian merasakan bagaimana tekanan-tekanan dari keluarga, tekanan-tekanan dari para petinggi di Mekah, itu Rasulullah rasain ya. Rasulullah rasakan tekanan-tekanannya itu, bisa tekanan secara politis, bisa juga tekanan secara psikologis. Seperti itu. Bayangin aja, bahkan tekanan secara psikologis itu tekanan dari pihak keluarga, omnya sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Bayangin aja, kita di keluarga besar, kita nggak disukai oleh paman kita, gimana rasanya? Padahal paman itu adalah adiknya bapak atau adiknya ibu, atau kakaknya bapak atau kakaknya ibu. Itu tekanan yang luar biasa, dan itu Rasulullah alami ya, Rasulullah alami. Tapi tidak menyurutkan semangat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad dikenal dengan al-bayyinah itu karena kesempurnaan akhlaknya, kesempurnaan perilakunya, kesempurnaan moralnya. Sehingga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itu dipraktekin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya keluarganya, bukan hanya sahabatnya, bukan hanya orang-orang terdekatnya, bahkan musuh pun ngakuin akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang nyata mau ngebunuh Nabi, tapi dengan ketinggian akhlak Nabi. Contoh Suraqah bin Malik ya, Suraqah bin Malik ngejar Nabi itu, ngejar ketika hijrah. Ternyata dia terperosok, jatuh, yang nolongin Nabi. Kudanya diangkat ya, dia dibantu bangun. Itu nyata-nyata orang mau nolong Nabi Muhammad SAW, mau membunuh Nabi tapi ditolong oleh Nabi Muhammad. Kesempurnaan akhlaknya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang keluhuran budi pekerti Nabi ya, keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad, perilakumu, akhlakmu adalah akhlak yang mulia. Pelajarannya buat kita sebenarnya, kalau Nabi punya akhlak yang seperti itu, tentu orang Islam kudunya punya perilaku yang mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlaknya, dalam perilakunya, dalam adabnya. Ini ya, kesempurnaan akhlak. Terus yang ketiga, kata Imam Ar-Razi itu, Nabi Muhammad disebut al-bayyinah sebagai bukti yang nyata, sebagai penjelasan yang nyata, karena mukjizatnya Nabi itu sangat jelas dan jumlahnya banyak.
ada mukjizat yang utama ya. Ini nyambung ke penjelasan yang kedua. Mukjizat yang utama itu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang utama, paling utama dan kekal ya, dan kekal sampai-sampai Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu sebutkan ya, beliau itu punya kitab tentang mukjizat Rasul, mukjizat Quran, mukjizat ad-din, mukjizat agama ini dijelaskan oleh beliau. Beliau adalah salah seorang, kalau di Mesir itu dulu menjadi menteri wakaf ya, menteri wakaf dan urusan agama di Mesir. Zaman-zamannya Anwar Sadat, zaman-zamannya Gamal Abdul Nasir dulu masa pemerintahan. Dan satu-satunya ulama yang berani mengkritik Gamal Abdul Nasir di depannya ini beliau, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, orang negara tapi berani ngeritik pemimpin negara. Ini keren. Kalau dulu mengkritik itu wajar dalam rangka untuk menasehati. Kapasitasnya kan sebagai ulama nasehatin, presiden kau seperti ini kepada rakyatmu seperti ini, dan presidennya nerima. Terima kasih Syekh, terima kasih atas nasihatnya. Kalau sekarang comot ya, kelar hidup lo gitu ya. Itu jadi budaya menasehati itu budaya yang wajar ya, karena tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hidupnya agama ini karena ada yang nasehatin, ada yang dinasehatin. Itu berarti agama ini masih jalan. Kalau sudah nggak ada nasehatin, yang dinasehatin nggak mau, ya repot, agama ini nggak akan jalan. Ini ya, apa kata beliau? Meninggalnya tahun 98, pas reformasi itulah. 98 punya tafsir namanya Tafsir Asy-Sya'rawi. Tafsir Asy-Sya'rawi itu tafsirnya syarat dengan sisi bahasanya dijelaskan dengan jelas. Juga ceramah-ceramahnya banyak sih di YouTube, yang cuman ada yang bahasa Indonesia, ada yang terjemahan, ada yang dia bahasa Arab, cuman di bawahnya sudah ada terjemahan. Di Kementerian Agama juga menjadi sebuah rujukan ya, tafsir beliau Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, kata beliau perbedaan antara mukjizat utama Rasulullah dengan nabi yang lain, bahwa mukjizat Rasulullah menyatu dengan sistem, yakni Al-Qur'an, kekal hingga hari kiamat, sedangkan nabi-nabi yang lain mukjizatnya terpisah dan limited atau terbatas. Maksudnya gini, Al-Quran itu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sifatnya itu kekal, abadi, tidak terbatas dengan waktu. Tapi kalau para nabi selain Nabi Muhammad, mukjizatnya itu terbatas dengan waktu selama hidupnya si nabi itu. Contoh misalnya Nabi Musa mukjizatnya adalah tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan, yang kemudian lautan itu bisa dilewatin oleh Musa serta pengikutnya. Juga bisa berubah menjadi ular yang kemudian memakan ular-ularnya si tukang sihir itu. Selesai itu ya sudah selesai. Ketika tongkatnya Nabi Musanya sudah nyebrang ke lautan, sudah ke daratan, ya sudah tongkatnya diambil. Lautan itu berubah, yang tadinya jalanan yang lebar, yang luas, yang rata, menjadi lautan kembali, selesai. Dan dalam sejarah ya sekali aja itu Nabi Musa ngelemparin tongkatnya ke laut ketika mau nyebrang, dan setelah nyebrang sudah. Dan Nabi Musa nggak mainan tongkat bikin jalan di laut, tol laut, nggak. Nabi Musa nggak bikin tol laut, ya udah ambil, selesai. Karena apa? Karena mukjizatnya dari kata ajzun itu lemah. Maksudnya manusia itu nggak bisa ngelakuin seperti itu. Mukjizat yang bisa ngelakuin itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajzun, makanya orang yang sudah lemah itu disebut ajuz, rajulun ajuz, orang-orang yang sudah lemah, yang nggak berdaya, yang sudah nggak bisa jalan, ya mohon maaf ya, yang sudah lemah. Kalau yang perempuan ajuzah, karena ada tak marbutah.
Itu ya, imra'atun ajuzah, perempuan yang sudah lemah, nenek-nenek kita yang sudah tua, yang sudah lemah. Seperti itu. Maksudnya lemah, manusia itu lemah, nggak bisa ngelakuin itu. Ini ya. Kemudian apa? Misalnya mukjizat Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh doa kepada Allah, mukjizatnya adalah doa. Ketika doa kaumnya membangkang, kaumnya membantah, Nabi Nuh disuruh bikin perahu yang besar, kemudian umatnya naik ke perahu itu, terjadilah air bah yang sangat besar sekali. Setelah selesai azab itu selesai menimpa kaumnya, ya sudah, airnya surut dan Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi, orang bilang di Turki bagian selatan katanya yang ada di bukit itu. Sekarang ya ketika air itu sudah surut, ya kemudian mukjizat itu selesai dan Nabi Nuh nggak mainan perahu terus, sudah selesai. Tapi Al-Quran, ya ketika wafatnya Nabi Nuh ya sudah, mukjizat itu selesai dengan tugasnya Nabi Nuh selesai. Tapi Al-Quran itu abadan, kekal. Baik ketika Nabi masih berdakwah kepada kaumnya di Mekah atau Madinah, baik ketika Nabi masih hidup atau ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Al-Quran itu tetap kekal. Kenapa? Karena Al-Quran itu menyatu dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran yang didakwakan oleh Nabi, petunjuk-petunjuk yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW ada dalam Al-Quran. Sementara para Nabi yang lain mujizatnya itu terpisah, belah laut, kemudian perahu, kemudian berdoa kepada Allah, buminya dibalikan, ya selesai. Jadi terpisah dengan ajarannya. Tapi Al-Quran menyatu dengan sistem. Itu yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat yang kekal? Karena siapapun dia, seorang muslim, jika berpegang teguh kepada Al-Quran, ya dia akan ngikutin petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Lanjut. Nah, ini ada beberapa keterangan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tadi kan di sini disebutkan bahwa kenapa Nabi Muhammad disebut al-bayyinah, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bayyinah, penjelasan yang nyata, bukti yang nyata, yaitu Rasulullah SAW. Mujizatnya itu jelas dan banyak. Di antaranya Al-Quran, ya, membelah bulan. Ketika orang-orang Mekah minta ditunjukkan, ya Muhammad, kalau kau memang nabi, tolong itu bulan yang ada di angkasa yang malam ini sedang bersinar kau belah. Doa sama Allah, kemudian terbelah, dan bulan itu seolah-olah menjadi dua, ada yang sebelah barat, ada sebelah timur. Itu orang-orang kafir ditunjukkan itu, baru sebagian lagi beriman, tapi sebagian lagi tetap ingkar. Keren ya, sampai membelah bulan aja masih ada yang ingkar. Ini sekarang nabi palsu pengikutnya banyak. Nabi palsu pengikutnya banyak. Bahkan di Depok itu aliran-aliran yang menyesatkan itu ada loh. Ada. Sembunyi-sembunyi, dan itu laku, Pak. Laku. Ya, nabi palsu ya laku. Aliran-aliran yang menyimpang itu laku. Dan itulah memang kadang-kadang menjadi pertanyaan, ya, apakah ini satu yang kebetulan atau yang memang ada. Dan biasanya nanti akan muncul lagi tuh, adem dulu, adem dikit, ada lagi, seperti itu ya. Jadi bukti-bukti tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Terus sela-sela jari terpancar air. Ini kalau dalam sejarah dikisahkan ketika peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang Muslim dengan orang-orang kafir Mekah. Hudaybiyah itu agar tidak ada konflik antara Nabi dengan kaum kafir selama 10 tahun. Ya. Kaum Muslimin saat itu karena kondisinya sangat panas, sangat kekurangan air, lalu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela jari Nabi itu terpancar air. Terpancar air, kaum muslimin bisa minum dengan sepuas-puasnya. Itu di sela-sela jarinya Nabi. Terus
Mukjizat Nabi diantaranya makanan yang sedikit untuk satu pasukan. Ini dulu mungkin pernah diceritakan oleh para guru-guru kita saat itu tentang kisahnya Abu Thalha pada perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu perang saat gali parit. Perang itu dimulai awal bulan Ramadan sampai Syawal, 2 bulan gitu. Ketika Syawal itu masuk, kaum muslimin itu siap diserang oleh orang-orang kumpulan ya, pasukan Ahzab, kumpulan dari kafir Mekah, kemudian Yahudi Madinah, sekutu-sekutunya, sehingga disebut Ahzab. Perang Ahzab, perang Khandaq sama karena menggali parit. Kaum muslimin, bahkan Nabi juga turun menggali parit sampai para sahabat melihat bagaimana debu-debu itu berjatuhan dari tubuhnya Nabi yang mulia, mengangkat batu-batu dari parit itu. Kemudian ada batu yang besar, Nabi ikut memukulnya, ikut membuat parit itu. Bahkan ketika batu yang sangat besar, para sahabat nggak kuat, sama Nabi kuat. Sampai kemudian ketika menjelang istirahat, Abu Thalha membisikkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, sepertinya para sahabat ini kelelahan. Silakan engkau bersama beberapa sahabat ke rumahku. Kebetulan di rumahku ada sedikit roti dan susu ya, susu kambing. Karena orang Arab kan minumannya roti dan susu." Terus apa yang terjadi? Rasulullah kemudian Abu Thalha bilang ke Rasulullah, "Jangan semuanya ya Rasul, beberapa saja." Tapi ya Rasulullah ya, luar biasa ketika dikabarkan itu bilang ke pasukan, pasukan giliran ya, kita diundang makan nih di rumah Abu Thalha, ayo kita bareng-bareng ke sana. Terus kaget kan Abu Thalha, baru setelah itu bilang ke Rasul, "Ya Rasul, jumlahnya sedikit, mana cukup buat pasukan yang banyak. Pasukan Khandaq kan banyak, bisa 1000-an. Apa yang terjadi?" "Tenang Abu Thalha, biarkan istrimu memasak ya sampai aku datang." Terus Abu Thalha pulang duluan, Rasulullah datang dengan para sahabat. Terus Rasulullah nyidukin itu bubur roti dengan susu, dicidukin, dibagi-bagi kepada para sahabat, dan semua pasukan itu kenyang padahal jumlahnya sedikit. Itu berkahnya Nabi Muhammad SAW. Ya kayak bubur berapa sih segedenya, panci bubur segini kan paling. Itu pasukan 1000 bagaimana? Emang muat segitu? Enggak. Tapi karena keberkahan dari Nabi Muhammad SAW, itu adalah bagian dari mukjizat. Isra Mi'raj juga bagian dari mukjizatnya Rasulullah SAW. Tidak ada nabi yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah langsung sholat 5 waktu selain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunjukkan tentang bagaimana kehidupan setelah dunia, ditunjukkan tentang siapa golongan-golongan penghuni surga, penghuni neraka, itu diperlihatkan. Nih umatmu nanti yang seperti ini. Diperlihatkan umatnya Nabi Muhammad ada orang yang suka mencakar-cakar, dibuatkan kuku-kuku dari tembaga mencakar seluruh tubuhnya sampai berdarah-darah. Nabi Muhammad nanya, "Ya Jibril, siapa itu?" "Itu adalah umatmu yang suka merusak hubungan persaudaraan, yang suka membicarakan orang lain, yang suka merusak hubungan antar sesama saudara sendiri." Jadi muka-mukanya dicakar sendiri. Setiap muslim adalah bersaudara ya. Kalau dia merusak hubungan, menjatuhkan saudaranya di depan saudara muslim yang lainnya, seperti itu. Ada yang perutnya besar, ada yang lagi berenang di sungai, dilempari dengan batu. Itu siapa lagi ya Jibril? Itu orang yang suka makan riba. Ada yang disiksa macam-macam. Itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian ada lagi mengobati sakit matanya Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang dengan menaklukkan kaum Yahudi Khaybar. Maka ada semboyan Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Itu ya ketika semboyannya Rasulullah SAW ketika melawan
kaum Yahudi, perang Khaybar itu. Nah, Ali bin Abi Thalib saat itu ditunjuk untuk memimpin pasukan itu, tapi Ali bin Abi Thalib menolak. Kenapa? Karena matanya Ali itu sakit, sakit mata. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW doakan Ali bin Abi Thalib agar sembuh, terus diusap matanya Ali oleh Rasulullah SAW dan sembuh. Seperti itu. Dan banyak ya, kayak Abu Bakar yang tersengat ular ya, diusap oleh Nabi sembuh. Kemudian ada sahabat yang meminta didoakan agar nggak lupa tentang ayat-ayat Al-Quran. Ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Mas'ud yang didoakan oleh Nabi. Bahkan Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi Muhammad SAW agar memahami Al-Quran. Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas itu isi kitabmu dan tafsir dari kandungan-kandungan kitab Al-Quran. Apa yang terjadi? Abdullah bin Abbas masih kecil orangnya saat itu, sudah memahami kandungan Al-Quran itu. Maka pelajarannya kita boleh minta doa sama orang-orang atau guru-guru yang memang dikenal sebagai orang yang soleh, orang-orang yang punya ilmu dan sebagainya. Boleh minta doa seperti itu. Itu bagian dari wasilah, bagian dari wasilah. Kadang kita silaturahim ke paman kita, ke kakek kita, ke orang tua kita, ayah, ibu, om, tante, doain ya. Itu boleh minta doa seperti itu, atau ke guru atau ke kiai dan sebagainya, itu boleh. Itu bagian dari tawassul bidoa is-solihin, bertawasul dengan doanya orang-orang soleh, karena kita tidak tahu dari doa yang mana yang duluan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala dan duluan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh seperti itu. Terus sebagian dari mukjizat Nabi adalah prediksi tentang kejadian pada hari kemudian. Contoh tentang penaklukan Romawi, surat Ar-Rum ayat pertama dan ayat-ayat awal tuh. Ghulibatir Rum, bahwa pasukan Romawi itu yang hebat sekalipun bakal ditaklukkan. Yang ditaklukkannya fi adnal ardi wa hum fi walabihim sayaglibun. Bahwa orang-orang Romawi itu pasukannya bakal ditaklukkan hanya kurang dari 9 hari doang. Perang 9 hari bisa menaklukkan pasukan Romawi. Padahal Romawi itu sudah ada sebelum Islam, sebelum Rasulullah SAW diutus jadi Nabi. Itu negara besar. Bagaimana hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, itu kan hari kemudian. Itu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW dan banyak banget, banyak lagi. Tapi yang utama adalah mukjizat Al-Quran tadi. Ini ayat yang kedua. Tadi ayat yang pertama sudah, sekarang ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci. Suhufam mutahharah, lembaran-lembaran suci. Apa suci yang dimaksud? Yang pertama, Al-Quran itu suci dari kebatilan. Isinya tidak mengajarkan kebatilan. Isinya dengan bahasa-bahasa yang sempurna, bahasa-bahasa yang menarik, bahasa-bahasa yang penuh dengan keajaiban-keajaiban. Bahkan bahasa Al-Quran itu bahasa yang Allah sendiri menantang siapapun yang bisa untuk membuat satu ayat, satu surat, satu ayat yang mirip dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih. Kalau kalian ragu tentang isi Al-Quran, bikinnya satu surat. Dalam ayat lain satu ayat, gak ada yang bisa. Sampai Musailamah Al-Kadzab bikin surat tentang fil, tentang gajah, itu cuman mendeskripsikan tentang gajah. Gajah belalainya panjang, badannya besar, kakinya 4, kupingnya panjang, gak nyambung. Gak ada yang bisa.
Ya, suci dari kebatilan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Dari sebelum Al-Quran itu ada, dari setelah Al-Quran itu ada, yang diturunkan dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini yang pertama, Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah, suci dari kebatilan. Yang kedua, Al-Quran itu suci dari penyebutan yang buruk. Mutahharatan anidzikril qabih fa innal qur'ana yudhkaru bi ahsanil dzikri wa yusna alaihi ahsanats sana. Al-Quran itu suci dari penyebutan-penyebutan yang rendah, penyebutan-penyebutan yang buruk, karena Al-Quran disebut dengan sebaik-baik sebutan dan dipuji dengan sebaik-baik pujian. Al-Quranul Karim, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Maka siapa yang membaca Al-Quran, bahwa dia sedang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Maka orang yang membaca firman Allah yang mulia, dia pada dasarnya sedang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Maka orang yang merendahkan Al-Quran, sebenarnya dia juga direndahkan oleh Zat yang maha mulia, yang bisa merendahkan siapa saja. Wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah angkat derajat siapa yang dikehendaki, rendahkan derajat siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, dari semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebaikan. Seperti itu. Jadi Al-Quran itu sebutan-sebutannya mulia, sebutan-sebutannya mulia. Al-Quranul Karim. Maka ini yang dimaksud dengan suhufam mutahharah, lembaran Al-Quran yang suci. Yang ketiga, Al-Quran suci tak boleh disentuh dalam kondisi tak bersuci atau tidak punya wudu, ya, atau masih ada hadas dalam diri kita. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Surat Al-Waqiah, ya. Dalam kitab yang terpelihara, Lauhil Mahfud, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Ini kemudian para ulama fikih, ulama tafsir memiliki beberapa tafsiran tentang hukum orang yang membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran sedang dia punya hadas. Yang pertama, haram secara mutlak, karena kaitannya dengan ayat ini. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang punya wudu. Ini pendapat yang pertama, baik sedang haid, baik sedang nifas, baik sedang junub. Ini pandangan mayoritas ulama, ya, sejak dari zaman para sahabat, juga tabi'in, ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i itu juga berpendapat seperti itu. Kalau lagi haid, lagi junub, ya, lagi belum wudu, itu haram secara mutlak. Kemudian yang kedua, haid dan nifas boleh, sedangkan junub tidak boleh. Ini perbedaan pendapat. Ini disebutkan oleh Qadiyat dan ulama-ulama Saudi. Haid dan nifas itu boleh, ya. Kemudian boleh jika ada kebutuhan seperti belajar mengajar, jadi untuk jaga hafalan, ya, sehingga orang yang punya hafalan yang harus menghafal terus, ya, dia kalau nggak menghafal selama seminggu kan hilang itu hafalannya atau lupa. Maka di sini dibolehkan untuk kebutuhan belajar dan mengajar, terutama di pesantren-pesantren tahfiz, ya, pesantren-pesantren tahfiz. Maka biasanya menghafalnya itu di ruangan yang lain, bukan di masjid, ya, atau dipilihkan ruangan kelas. Kalau di masjid mutlak nggak boleh, ya, tapi kalau di kelas itu
Ini pendapat yang ketiga itu membolehkan untuk proses belajar mengajar. Yang keempat, boleh secara mutlak baik haid, nifas atau junub. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Imam Bukhari dan banyak lagi. Pada intinya kalau mayoritas nggak ngebolehin. Kalau pendapat yang kecil-kecil karena ada tujuan untuk belajar dan sebagainya itu dibolehkan. Kalau saya ikut yang haram secara mutlak karena ya junub masa baca Quran, lagi haid juga, artinya itu ada kesempatan untuk beramal dengan tipe yang lain. Misalnya haid dan nifas yang nggak usah baca Al-Quran, dia bisa bersedekah, bisa berzikir. Kalau berzikir kan nggak terbatas harus dia suci kan, seperti itu. Atau misalnya dia punya hafalan Al-Quran ya bacanya dengan tidak menyentuh mushafnya, seperti itu, murojaah saja ya, kita ikut yang mayoritas. Meskipun pendapat-pendapat yang minoritas, misalnya pendapat-pendapat yang membolehkan karena ada kepentingan belajar, itu disebutkan di sini. Ini para jamaah sekalian, kita sampai ayat yang kedua ya. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya itu ada kitab-kitab yang lurus, kitab-kitab yang tidak bertentangan isinya, kitab-kitab yang isinya petunjuk pada jalan yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah terpecah-pecah orang ahli kitab melainkan setelah datangnya kepada mereka bukti yang nyata. Ini kayak ayat yang pertama. Baik, saya kira cukup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Kalau apa namanya, peristiwa-peristiwa yang dimakamkan manusia awal terkait dengan Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, itu juga dia mukjizat nggak? Misalnya yang masa kecilnya dibelah ya seadanya, terus dalam perjalanan itu dinaungi awan, itu di masa kedua yang dulu. Ya, kalau dalam klasifikasi tentang kelebihan-kelebihan Nabi itu disebut irhas. Irhas itu adalah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada calon nabi waktu kecil. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul itu kan usia 40 tahun ya. Berarti kan rentang yang lama, 40 tahun. Saya udah 42. Ya berarti ya sebelum usia itu ada kelebihan-kelebihan tadi, seperti ketika berdagang ke Syam ya. Berdagang ke Syam, si Raja Bukhairah tuh ngelihat ada awan yang menaungi, ada pohon-pohon yang seolah-olah ruku dan sujud ketika Nabi lewat. Itu pendeta Bukhairah yang melihatnya. Itu dikenal dengan irhas, jamaknya irhasot ya. Jadi kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa si fulan ini nanti menjadi nabi. Nah, ketika sudah menjadi nabi disebut mukjizat. Itu bedanya. Nah, ternyata mukjizat Nabi Muhammad SAW itu ada yang sifatnya tadi, yang sifatnya utama Al-Quran, ada yang sifatnya sebagai penjelas pada saat-saat tertentu. Contoh di luar ini misalnya Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh orang Badui, orang Arab Badui. Nabi kan dakwanya sampai ke pelosok-pelosok Mekah. Ditanya, "Ya Muhammad, kalau engkau memang nabi, aku minta bukti kepadamu. Apa bukti bahwa engkau itu nabi? Coba kalau engkau itu nabi, bisa nggak pohon itu
datang kemari. Pohon itu yang ada di sampingmu Muhammad datang kepadaku. Rasulullah doa tuh. Ini disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy'ari. Disebutkan. Kemudian Rasulullah doa kepada Allah, ya Allah, aku minta seperti yang diminta oleh orang Badui ini. Terus apa yang terjadi? Itu pohon yang di samping Nabi bergoyang ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, terus akarnya ngangkat, jung, datang ke orang itu, si Badui tadi. Ini menurut Syekh Mutawalli Asy'ari. Lalu orang itu, wah berarti engkau Nabi dong Muhammad. Aku percaya, aku beriman. Sampai begitu. Dulu Nabi Muhammad SAW meyakinkan orang. Dan sebenarnya kurang adabnya nih orang-orang Mekah nih kayaknya. Sampai minta gitu, woi bulan belah dong Rasul. Kalau engkau Nabi, bulan tuh belah. Bulan dibelah, ya subhanallah ya Nabi. Nurutin. Sebagai apa ya, bentuk bahwa beliau itu utusan Allah dan memang dikabulkan oleh Allah, ya bulan terbelah, apa yang diminta dikabulkan. Seperti itu. Jadi kalau mukjizat setelah dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah kalau orang-orang Muslim itu ada karomah, kemuliaan. Ada karomah. Karomah itu kemuliaan yang diberikan oleh orang-orang selain Nabi, selain Nabi. Nah, kemudian ada yang mengaitkan karomah itu terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang Muslim yang taat kepada Allah. Misalnya orang yang sering membaca Al-Quran, yang merutinkan membaca Al-Quran, maka lisannya akan Allah jaga dari berbohong, lisannya Allah jaga dari berkata-berkata yang buruk. Lisannya Allah jadikan dia ketika orang mendengar ucapan dia orang yang mendengarnya jadi tertarik dan sebagainya. Ada seperti itu. Ada orang yang misalnya berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah jadikan rezekinya lancar. Ada seperti itu. Ada orang yang misalnya gemar sholat tahajud, Allah berikan wajahnya tenang, bersinar, usahanya lancar, kerjanya lancar, keluarganya aman, tentram. Ada, itu namanya karomah, kemuliaan. Kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Tapi kemuliaan ini nggak bisa ditransaksikan. Nggak bisa ditransaksikan, maksudnya harus bayar sekian nanti kau jadi ini, nggak bisa. Itu mutlak haknya Allah untuk memberikan kemuliaan kepada orang-orang tertentu, seperti itu ya. Dan kaitannya dengan balasan yang Allah punya itu nggak bisa dimatematika-kan, nggak bisa. Makanya sekarang yang lagi rame ya, jadi mematematikakan balasan dari Allah terkait dengan sedekah ya mungkin bapak-bapak juga tahu itu nggak bisa. Kalau balasan dari Allah itu nggak bisa dimatematika-kan, di luar nalar ya, karena yang membalas Allah ya semaunya Allah kan, ya Allah yang berkehendak. Saya infak 100.000 misalnya, Allah ganti 100 miliar ya terserah Allah, seperti itu. Tapi kalau sudah dimatematika-kan, bahkan diperjanjikan, lah emang kita tukang dagang sedekah ya enggak lah, gitu ya. Ini hati-hati terkait dengan itu. Jadi mentransaksikan balasan dari Allah nggak layak dan itu nggak boleh. Ya, balasan dari Allah ya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia adalah Rasul. Ketika Rasul bilang, ya Rasul, ada sahabat nanya, saya kalau berperang nih, ini lagi perang, kalau berperang nih saya terbunuh, saya dapat apa? Terus Rasul bilang, engkau dapat surga kalau niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat langsung perang dan dia terbunuh, ini masuk surga. Itu kalau Rasul. Kalau selain Nabi nggak bisa. Kalau cuman ngasih arahan sih nggak masalah, tapi kalau sudah bentuk transaksi sekian, karena sedekah itu bukan dagang ya, bukan bisnis. Meskipun ada yang bilang itu bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi balik lagi bahwa itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalas orang yang ikhlas dalam bersedekah.
gitu Pak. Ada yang disebut maunah. Maunah pertolongan. Maunah itu pertolongan misalnya saya naik motor boncengan sama teman. Misalnya saya terperosok jatuh ke got. Ya, saya mah balur-balur gitu ya. Teman saya mah nggak apa-apa. Padahal dia yang benturannya lebih keras. Itu maunah namanya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bapak-bapak naik mobil dalam hitungan logika, itu bapak kakinya patah, tangannya patah, kepalanya luka berat. Tapi bapak nggak apa-apa, cuman lecet dikit. Itu namanya maunah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ya, emang belum saatnya. Memang Allah takdirin bapak nggak apa-apa. Seperti itu. Bisa jadi karena amalan, bisa jadi karena baca doa sebelum berangkat dan sebagainya. Seperti itu, Pak Irfan. Ada lagi? Silakan. Yang untuk mujizat Nabi membelah bulan. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi membelah bulan itu manfaatnya untuk apa? Kalau sementara Nabi Musa itu kan bisa membelah lautan, manfaatnya bisa untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran Firaun. Nah, untuk menjawab yang seperti itu gimana? Manfaatnya Nabi membelah bulan itu untuk apa? Iya. Cuma untuk itu aja membuktikan kalau Rasulullah ini dapat juga sampai membelah bulan. Begini, mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Dan mukjizat itu hanya terjadi pada saat-saat injury time, ya. 4-0. Nyesek ya Pak. Artinya udah saat-saat yang dikit lagi itu terjadi dan itu nggak bisa diulang. Nah, kalau pertanyaannya misalnya ada orang-orang yang lain, ya kalau Nabi Musa kan manfaatnya ini buat belah lautan. Kalau Nabi ngapain belah-belah bulan gitu ya? Itu tadi bahwa kadang-kadang ada dari orang-orang kafir itu yang tadi saya bilang kurang adabnya mereka itu sama Nabi sampai mintanya di luar nalar. Coba belah bulan kalau engkau Nabi. Sampai untuk meyakinkan orang itu Rasulullah bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang bermasalah sebenarnya orang-orang yang minta ke Nabi. Seperti itu, mintanya sampai coba belah bulan, coba ini. Dan itu memang tabiatnya orang-orang kafir Mekah ketika mereka menguji Nabi itu dengan sesuatu yang dalam otak, dalam akal biasa nggak mungkin tercapai. Tapi ternyata Rasulullah SAW mampu dengan izin Allah mukjizat itu didatangkan. Coba belah bulan seperti itu. Itu sampai untuk meyakinkannya seperti itu. Sebenarnya kurang ajarnya ini kalau boleh dibilang. Yang nanya itu tuh, yang kaum kafir Mekah itu sampai menanyanya seperti itu. Maka ya apa sih yang nggak bisa oleh Allah? Ya bisa aja Muhammad, mau jadi berapa biji bulan juga bisa, gitu. Nah, kurang ajarnya lagi kenapa? Yang nanya itu ada yang beriman, ada yang kagak. Seperti itulah. Itulah manusia ya. Itu manusia memang banyak macamnya, banyak modelnya. Ada yang gampang menerima, ada yang menerima kalau sudah injury time gitu ya. Ada yang nolak gitu ya. Yaitu memang kondisi dakwah Nabi dulu di awal-awal Islam di Mekah. Seperti itu. Pada intinya mukjizat itu tujuannya untuk bukti ya. Bukti bahwa Nabi itu benar. Nabi itu adalah utusan Allah. Nabi itu adalah membawa kebenaran. Dan mukjizat itu datangnya bukan pada saat-saat biasa, tapi pada saat-saat kritis yang memang itu dibuktikan. Nabi Musa juga kan datangnya mukjizat itu udah kebingungan, mau balik lagi ada Firaun, mau maju itu ada lautan. Ternyata Nabi Musa berdoa kan kepada Allah, ya Allah gimana nih? Ya Musa, lemparkan tongkatmu ke laut, seperti itu. Ini ya, jadi fungsi mukjizat itu adalah sebagai penjelas dan bukti bahwa dia itu Nabi. Seperti itu. Allah alam. Bisa. Cukup ya? Monggo, silakan.
Sekarang tadi yang sedikit tadi sebelum kita mulai itu mungkin saya takutnya salah lihat atau salah lihat ya. Saya pernah baca juga mungkin dari YouTube saya juga kurang itu bahwa yang tadi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu kan itu dari Nabi ya yang katakan bahwa dari Nabi Adam terus alhamdulillah Nabi Ibrahim terus yang Nabi Musa sama Nabi Isa sampai lagi Nabi Muhammad dengan Allah lewat kali udah kita jadi yang saya baca seperti itu saya literatur itu tentang zikir. Ya, yang lagi subhanallah. Jadi subhanallah dari Nabi Adam katanya gitu kan, yang alhamdulillah dari Nabi kalau saya Nabi Ibrahim, yang ini dari Nabi apa Musa sama Nabi Isa, terus Nabi Muhammad Nabi Allah lewat kali lah. Bisa sering baca juga setelah sholat yang Oke, baik. Zikir itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kan perintah untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam kondisi berbaring, duduk, berdiri, berjalan, sebagai bukti kita untuk mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam hadis subhanallah tamlaul mizan. Kalimat subhanallah itu kalau dihitung nanti, kalau ditimbang di akhirat itu memenuhi timbangan. Kan kita nanti akan ditimbang nih amal kita. Ucapan subhanallah saja itu memenuhi satu timbangan.